Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kaseptianasari dengan NPM 5021108. Di sini saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum, model integrasi, dan struktur kurikulum di SD. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya seperti cara berpikir, sistem nilai yaitu moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial. Proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, maupun arah program pendidikan. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Model-model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Model administratif memiliki istilah yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, antara lain yaitu top-down approach dan line step procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah, artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. 2. Pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. 3. Model demonstrasi. Pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok orang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan. 4. Model BOCM. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode BOCM ini dikembangkan oleh BOCM ahli di bidang kurikulum dan memiliki bagian pembuat keputusan. Dan yang kelima yaitu Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi impersonal Rogers. Kemudian yaitu model-model integrasi kurikulum. Yang pertama yaitu model fragmented atau terpisah, merupakan suatu pendekatan belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran lain. Seperti sebuah periskop memandang satu arah, fokus pada setiap mata pelajaran. Hal ini pun dipelajari siswa tanpa menghubungkan makna atau isi dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya, atau separated subject curriculum, di mana mata pelajaran tersebut terpisah-pisah dan kurang mempunyai keterkaitan. Pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, dan tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Kemudian yaitu model sarang atau nested, model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran, yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses sikap dan komunikasi. Selanjutnya yaitu model tipe SHARE. Menurut Fogarty dan
merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan atau memadukan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep keterampilan serta sikap yang saling berhubungan satu sama lain. Berikutnya yaitu model jaring laba-laba atau Webet. Model jaring laba-laba atau Webet adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi bersama guru. Kemudian yaitu model triaded, adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokus pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Kemudian yaitu model integrate. Model integrate adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Untuk membuat tema, guru harus menyeleksi terlebih dahulu konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Kemudian yaitu model immersed. Immersed adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu kegiatan tertentu. Model ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan lingkungannya. Model network. Model network adalah model yang memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang keahlian yang dijalin dalam proses kerja untuk memecahkan masalah yang diminati atau dihadapi. Untuk itu, guru dituntut harus mampu merancang dan melaksanakan program pengalaman belajar dengan tepat. Selanjutnya adalah struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Khusus untuk MI dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.